kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Saya langsung menuju ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, atau kita akan menuju ke Borobudur. Ya, kita akan menuju ke Borobudur, saudara, karena yang telah siap di sana ada informasi terbaru terkait dengan pertemuan 4 menteri dan juga sejumlah pemimpin redaksi di sana yang saat ini tengah terjadi, dilakukan. Apa bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh 4 menteri, termasuk ada Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi, ada juga Menkominfo Johnny Gerald Plate, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan juga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Nanti kita akan lihat, saudara, bagaimana kemudian proses informasi yang disampaikan oleh 4 perwakilan pemerintah atau 4 menteri. Ada rekan saya Agi Kurnia Sandi yang melaporkan langsung dari Hotel Borobudur Jakarta. Informasi apa sesungguhnya, Agi, yang akan disampaikan oleh keempat menteri ini? Ya, selamat malam Aiman dan juga saudara. Memang di tempat saya ini tepat di satu ruangan di Hotel Borobudur Jakarta Pusat ini, yang tadi telah disebutkan oleh Anda, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, kemudian juga ada Menko PMK Muhadjir Effendi, dan juga ada Menkominfo Johnny G. Plate. Rencana awalnya memang undangan pertama awalnya akan diadakan sebuah konferensi pers yang akan menyampaikan terkait isu-isu aktual. Salah satunya ialah terkait adanya gejala virus corona yang telah masuk ke Indonesia. Namun tadi pada saat dimulai acaranya ini Menkominfo maksud kami, Johnny G. Plate tadi menyampaikan bahwa ini jadinya berbentuk diskusi yang sifatnya tertutup antara sejumlah menteri, yaitu perwakilan dari pemerintah dan juga sejumlah perwakilan dari pemimpin redaksi media yang ada di Indonesia. Johnny G. Plate juga menyampaikan bahwa memang acara ini memang sering rutin, namun memang ada beberapa yang akan dibahas mengenai bagaimana media massa ini memberitakan mengenai bagaimana penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Namun sifatnya tertutup. Nanti juga kami mendapat informasi bahwa jika selesai diskusi ini, nanti akan ada beberapa perwakilan dari pemerintah yang akan menyampaikan apa hasil dari diskusi tersebut. Seperti yang kita tahu sebelumnya juga Presiden Joko Widodo menyampaikan dan juga menegaskan bahwa meminta agar media massa ini tidak memberitakan mengenai hak mengenai privasi dari korban yang terkena ataupun yang positif terkena virus corona. Ini kemungkinan besar yang akan dibahas oleh para menteri dan juga para pemimpin redaksi yang hadir di Hotel Borobudur Jakarta Pusat ini. Untuk sementara kembali di studio, Aiman. Ya, Agi, kapan akan segera dimulai? Apakah sudah ada tanda-tanda dan apa yang akan yang sekarang sedang dilakukan? Untuk kapan selesainya, kami belum mendapat informasi. Tadi baru saya dimulai sekitar pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Dan nanti yang juga kami juga tidak tahu apakah nanti akan berlangsung sampai berapa lama diskusi antara para menteri dan juga para pemimpin redaksi perwakilan dari media massa yang ada di Indonesia. Namun yang saat ini yang sedang berlangsung ialah sedang diadakannya diskusi langsung antara pemerintah dan juga perwakilan dari para pemimpin redaksi media massa. Ditekankan kembali Aiman bahwa nanti yang akan dibahas ya peristiwa ataupun isu-isu aktual yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia, termasuk tentang virus corona. Nanti setelah selesai, para menteri ini akan keluar dan juga menyampaikan hasil diskusi yang yang telah dilaksanakan antara pemerintah dan juga pemimpin redaksi. Kita tunggu Aiman bagaimana nanti hasilnya antara diskusi antar menteri dan juga para pemimpin redaksi ini. Aiman. Baik, terima kasih Agi Kurnia Sandi melaporkan langsung dari Hotel Borobudur Jakarta terkait dengan pertemuan 4 menteri yang kemudian akan menyampaikan informasi terkait perkembangan terbaru serta penanganan virus corona di Indonesia. Nanti saya akan menuju ke sana untuk mendengarkan langsung bagaimana proses 4 menteri ini memberikan informasi. Ibu Dr. Diah, ya, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Bu Dokter, tentu menjadi catatan bahwa sebelumnya kita mendengar bahwa virus corona tidak bisa hidup di Indonesia, tapi nyatanya memang ada dan penularan itu ada potensinya. Betul demikian, Bu? Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa virus tidak bisa hidup di negara tropis, itu tidak benar. Karena tetap dia memiliki chance untuk hidup ya virusnya. Kita terbukti lihat di Malaysia ada kasus, di Vietnam, di Bangkok, di Thailand itu ada kasus, dan itu semua adalah negara tropis.
tropis dan subtropis ya. Iya, Di utara oke. dia subtropis. Tapi Bangkok, Bangkok ada. nah Bangkok Baik. sama dengan kita cuacanya. Singapura, yang sama Singapura udah sama 100% dengan kita, Malaysia juga sama. Iya. Jadi untuk mengatakan bahwa kita tidak akan itu mustahil, Mustahil, itu salah. Hanya saja begini, virus itu dengan terpajan sinar matahari sekian menit dia akan mati. Oke. Nah, sehingga virus corona ini ya virus kena corona matahari iya, mati dia? dengan UV UV. dari sinar matahari dia bisa mati. Termasuk virus flu biasa juga mati ya? Iya, beberapa virus memang rentan sebenarnya hidupnya, dia di luar sel dia Oke. rentan hidupnya. Dari ultravioletnya matahari itu mematikan virus, bisa. termasuk virus corona. Iya. Tapi juga gitu. jangan berlebihan untuk berjemur karena ada ultraviolet yang membahayakan karena manusia. gini, kalau misalnya virus sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak bisa hanya dijemur gitu. Oke. Artinya ketika virus ada di lingkungan, kemudian terpajan sinar matahari Saya ini Bu, saya coba bumikan, saya coba sederhanakan. Misalnya di luar kita bersin misalnya, ada bukan kita. Misalnya di luar ada orang yang Orang positif, sakit, ya. misalnya katakanlah bersin, orang positif corona dia bersin, lalu kemudian menyentuh misalnya salah satu misalnya meja atau kursi atau katakanlah misalnya di terminal, di halte dan lain sebagainya. Dan kemudian terkena sinar matahari, Ya. maka 5 menit bersinnya dia itu mungkin ada cipratan air dan lain sebagainya yang berisi virus corona akan mati terkena matahari. Iya, apalagi misalnya jumlah sedikit dia akan mati gitu. Itu yang kita boleh saja bilang, tapi kita tidak boleh abai sehingga kita merasa bahwa dengan sinar Bebas. matahari semuanya bebas karena Oke. kita tidak Disi- tahu apa benar-benar dia terkena sinar matahari. Baik, disitulah kemudian kesimpulan di mana negara tropis yang sepanjang tahun terpapar sinar matahari, maka harusnya lebih kecil kemungkinan terinfeksi virus Ya, corona. tapi tidak bisa langsung diambil kesimpulan seperti itu ya, karena kan apalagi cuaca seperti ini nih akhir-akhir ini Iya. kita jarang Gloomy, lihat mendung sinar terus matahari. Iya, itu dia. Dan periode yang baik gitu. Jadi Dan itu seperti menjadi catatan juga. Jadi bahwa virus bisa berkembang di mana saja, Ya. baik tropis, subtropis maupun Ya. suhu dingin sekalipun, Ya. katakanlah kutub. Mm-mm. Tapi kemudian ia berbeda di wilayah-wilayah itu. Ketahanan dia berbeda dengan di wilayah-wilayah yang Dan- memang lebih banyak sinar matahari. Baik, dan virus corona ini, virus biasanya, kalau kita bicara virus, maka dia cenderung bisa hidup di daerah lembab lebih banyak. Tapi justru corona lebih senang di daerah yang kering. Iya, gitu. Ya memang sifat virus itu kan macam-macam ya. Salah satunya sifat corona ini dia lebih senang daerah yang kering. Tetapi hati-hati, tadi kelembapan pun menimbulkan dia kerentanan untuk bisa dihilangkan gitu. Jadi tetap saja sih ada Oke, jadi kemungkinan bagaimanapun yang sama. virus butuh air, butuh lembab, sehingga Ya. semakin lembab justru semakin bisa bebas pada dia untuk kemudian berkembang biak. Makanya itulah mengapa yang dianjurkan adalah dalam pencegahan kita lebih banyak membersihkan tangan sebenarnya. Karena dia memang infeksinya droplet, bukan airborne. Nah, Droplet itu artinya sentuhan. droplet itu artinya percik-renik kita menyentuh itu. Itulah droplet. Percikan air dari Percikan positif dari orang yang corona. positif, baik itu lewat bicara, lewat bersin, lewat batuk, yang itu kemudian dia memercik itu, lalu kita menyentuh dan kemudian tangan kita menyentuh mukosa. Mukosa tuh mulut, Ya. hidung dalamnya, kemudian mata itu. Yang ada cairannya ya. Yang artinya tuh langsung ke selnya gitu Oke. ya, langsung masuk itu maka virus akan masuk. Kalau airborne itu dia melewati udara. Ya, kalau infeksi airborne itu kita bersin, ada kuman, lalu ada di udara, Oke. dia tetap ada di udara. Ketika kita nafas, maka kita akan menghirup. Terhirup itu. Salah satu contohnya itu TBC. Oh, TBC itu airborne. Kalau flu airborne. biasa airborne juga Bu ya? Flu biasa lebih banyak droplet. Oh, lebih banyak Ya, droplet. kalau Oke. flu lebih banyak droplet. Yang contoh airborne itu yang justru lebih bahaya Bu. Ya, karena airborne dia ada di udara. Aha. Lalu kita bernafas, kita masuk. Gitu. Bertahan Salah- berapa lama itu? Bisa cukup lama kalau selama dia tidak ada UV di dalam ruangan itu, Oke, tidak ada matahari terutama misalnya. tidak ada sinar matahari. Oke. Itu mengapa kalau di ruangan-ruangan infeksius, terutama TBC, kita setelah pelayanan itu kita memberikan UV pada ruangan tersebut. Oke, ya, yang warnanya ungu kebiruan muda ya, biru muda lah gitu. Contoh infeksi yang airborne lewat udara tadi TBC. adalah TBC. Hanya TBC Bu? Ya beberapa bakteri lain itu airborne. Misalnya bisa sebutkan Bu? Misalnya beberapa kuman yang penyebab pneumonia itu juga ada yang Pneumonia, airborne. Ya. radang paru-paru. Iya. Jadi boleh saya simpulkan bahwa TBC
itu lebih berbahaya ketimbang corona sesungguhnya? Sebenarnya TBC kita lebih berbahaya, apalagi Indonesia juara 3 ya TBC. Indonesia cukup sebenarnya tinggi TBC-nya? sangat tinggi. Sangat tinggi bahkan, Sangat Anda tinggi. mengatakan sangat tinggi? Ya, Indonesia nomor 3 di dunia untuk TBC Luar dengan biasa. angka kematian 98.000 per tahun. 98.000 per tahun Artinya 11 orang per jam TBC. TBC meninggal di Indonesia. Tapi nggak pernah jadi berita besar Bu, corona berita Nah, ini besar yang sekali. Kalau menurut saya ini yang harus juga jangan dilupakan. Maksudnya corona berita besar karena dia spreadingnya dia lebih cepat. Kemudian dia kalau memburuk pada kondisi-kondisi tertentu dia akan menimbulkan penyakit yang sangat cepat, Nurul. Tapi TBC bukan hal yang Ya. harus kita abaikan. Betul betul. Jadi ini informasi menarik juga bahwa ada pembunuh yang jauh lebih besar dari corona dan itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia Namun dan jarang masih dibicarakan. menjaga. Jarang Justru dibicarakan. corona yang jauh di bawah itu Ya. ketakutan sekali. Iya. Ini terbalik Harusnya- juga Bu ya. Iya, harusnya kita memiliki concern yang sama ya. Dan sejak beberapa tahun ini TBC Bu udah lama seperti ini. Sudah lama, hampir tahun 2017 kita nomor 2 di dunia. Tingkat kematian tertinggi. Angka kasus, Oh angka kasus. oke. angka kasus tertinggi, tapi kematian ini juga menjadi masalah karena kita cukup tinggi tingkat Hampir kematian. 100.000 per tahun Bu ya. 98.000 Iya. per tahun. Hampir 100.000 orang per tahun Per ya. tahun. 98.000 orang per tahun. Per tahun. Ini corona 11 orang per jam. 11 orang per jam. Ya, kalau TBC, kita rata-rata tuberkulosis. 100.000 dibagi 356 Corona seluruh dunia 3.000. Hmm. Dari 400.000 kalau tidak salah kasus kejadiannya. Kita